up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita akan berjaya. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah menolong kita. Dari kita tidur sampai kita bangun lagi, terus kita mudah dalam beribadah, itu semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang sering kita baca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku bisa mengingatmu, supaya aku bisa memperbaiki ibadah. Ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa berharap kita nanti ini akan dikumpulkan di hari akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya nanti kata Allah dalam surat Al-Insyiqaq, wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Kita ini akan dikumpulkan nanti Pak di akhirat beserta saudara-saudara kita, keluarga kita. Jadi kalau andai hari ini ada yang sudah mendahului kita, tak usah sedih, karena akhirat itu nyata, akhirat itu ada. Tak ada keraguan, la raiba fi, tak ada keraguan kita terhadap datangnya hari akhirat. Kita nih yang datang-datang kemari ini adalah orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini udah pasti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kehadiran kita kemari sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ya sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ya tentu saya pertama ingin memperkenalkan dulu, nama saya Suhendra atau biasa dipanggil Hendra atau Pak Hendra. Ini di depan saya sebelah kanan, ini adik saya kandung. Jadi kami ada 4 bersaudara. Yang pertama abang saya, dia tugas di Tanjung Pinang. Kemudian kakak saya tinggal di Purwodadi. Kemudian saya, kemudian adik saya. Beliau jadi warga di sini. Saya berharap beliau bisa ikut memakmurkan musola ini. Insyaallah ini musola menjadi satu awal peradaban, satu awal kebaikan agar bisa menular. Karena banyak hari ini kalau kita tidak imbangi keburukan, maka kebaikan itu akan hilang. Semakin banyak kita suarakan kebaikan-kebaikan, maka suara keburukan semakin kecil. Kita tidak bisa memberantas kemaksiatan, akan tetapi kita bisa mengimbanginya dengan kebaikan. Karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Macam mana kita menangkap orang narkoba? Kita bukan polisi, kita bukan tentara. Akhirnya kita yang diteror oleh kelompok itu. Akan tetapi kalau semakin banyak kebaikan-kebaikan kita berikan ada di desa ini, insya Allah keburukan itu akan hilang secara perlahan-lahan. Begitu dengan Rasulullah SAW. Dulu ketika Rasul datang, bagaimana kemaksiatan, kemungkaran, bahkan kesyirikan ada di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia berdakwah, dia ajak umat tuh untuk supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di masjid yang atau di musola ini akan muncul nanti generasi-generasi yang hebat, akan muncul dari sini orang-orang yang peduli dengan keadaan umat,
orang-orang yang peduli dengan masyarakat, sehingga kita bisa mengimbangi hal-hal yang seperti ini. Tentu ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita berdoa. Orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi kalau ada keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya kita minta. Di satu sisi ada waktu-waktu yang mustajab yang Allah Subhanahu wa taala fasilitasi. Antara iqamat dan azan itu ada waktu kita berdoa. Ya, sebelum kita makan sahur, di sepertiga malam itu ada waktu-waktu yang mustajab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ya man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, puasanya itu karena iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas bagaimana kita bisa memelihara dan bisa mengoptimalisasikan iman kita. Yang pertama, kita harus perbaiki niat kita dulu. Nah, jadi niat kita ke masjid atau ke musola ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena Pak Najir, bukan karena segan sama kawan, bukan karena kawan ke masjid, awak ke masjid. Tidak, namun niat kita lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Maka harus sering-sering kita baca. Kita ingatkan diri kita bahwa sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita harus punya tekad kuat bahwa aktivitas yang kita lakukan ini semuanya itu karena Allah, lillah. Jadi tak ada lagi intervensi makhluk lain. Tidak ada lagi pujian-pujian yang bisa membuat kita terbang, dan tidak ada lagi hinaan-hinaan yang membuat kita tumbang. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Karena semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma penyakit orang yang melakukan ibadah ini, Bu, Pak, itu ada 3. Ini kita harus juga hati-hati. Apa yang pertama? Riya. Riya ini kalau ibadah minta dipuji orang, minta dilihat orang. Ini hati-hati. Jangan sampai kita kena penyakit ini. Kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Kita disuruh beribadah itu bukan karena orang, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dilihat orang. Kalau bisa pun kita diam-diam beribadah. Artinya gini, kalau ada ibadah yang memang tidak sanggup kita untuk tidak menunjukkannya kepada manusia, sebaiknya lakukan itu. Tapi kalau memang harus ditunjukkan seperti ini, ya tak apa-apa. Memang begini syiarnya. Jadi ada ibadah yang sifatnya syiar, supaya orang tahu. Tapi ada ibadah itu yang sifatnya hanya kita dan Allah sendiri. Kapan itu? Waktu malam hari. Kita bangun tengah malam, kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dan Allah. Di akhirat nanti, Bu, nanti satu-satu kita dipanggil ini sama Allah. Orang yang beriman, orang mukmin itu akan dipanggil satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara memanggilnya itu sopan. Kenapa? Ketika orang yang beriman atau orang mukmin ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan berdua-duaan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan namanya kafan. Apa itu? Tirai. Cuman kita berdua sama Allah. Nah,
Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, ayo kita latihan kalau bisa sejauh mana ibadah kita ini. Kalau bisa yang memang tidak disiarkan, kalau jemaah tak mungkin lah. Kita mana ada sholat jemaah nyumpet-nyumpet dengan Pak, lucu juga lah awak nyumpet-nyumpet pohon pisang sana. Tak mungkin lah ya kan. Kalau memang bisa kita sembunyikan yang berdua-duaan kepada Allah, kita sembunyikan, jangan orang tahu. Maka kalau kita sedekah, tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak melihat. Itu sebaiknya seperti itu. Terang-terangan boleh, nggak ada masalah. Diumumkan juga ada masalah. Tapi itulah yang paling baik. Atau ada orang diumumkan, siapa yang mau bersedekah, kemudian jengkolan nunjuk sana, saya tulis Pak, supaya orang nggak tahu hamba Allah. Padahal dia yang tunjuk tangan. Tahu juga lah itu ya kan. Ada juga kayak gitu. Jadi dilihatlah di papan tulis, ditengoknya hamba Allah 1.500.000. Dibilangnya sama kawannya, kau tahu hamba Allah ini siapa? Aku lah ini. Ada juga yang kayak gitu. Sama aja ya kan. Ya artinya begitulah. Kalau mau terang-terangan enggak apa-apa, untuk motivasi. Tapi sebaiknya ibadah kita hanya Allah yang tahu. Jadi riya itu penyakit orang yang ibadah. Maka jaga. Cara menjaganya seperti apa? Luruskan niat kita. Ini kalau niat kita tak baik, tak jadi musola ini. Jangan Pak, tak jadi musola ini. Karena insya Allah niat kita baik, karena Allah, dari sini nanti akan timbul, akan muncul generasi-generasi umat yang peduli dengan kita, dengan masyarakat. Ya, insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Jadi penyakit riya ini harus, karena ini banyak penyakit orang yang mengalami seperti ini. Kemudian apa? Sum'ah. Sum'ah itu beribadah ingin diperdengarkan. Jadi imam di belakang ada mertua, waduh, bacaannya bagus-bagus nih. Gila nanggurnya nih mertua, ya kan? Pingin dipuji mertua, pingin dipuji manusia. Sebenarnya orang-orang yang ingin dipuji, ingin diperdengarkan, ini menjadi orang yang tersiksa sebenarnya. Jujur, orang-orang seperti ini akan tersiksa hatinya. Kenapa? Karena dia mengharap pujian pada manusia. Dia dipuji bangga. Begitu dihina, dia marah-marah. Sakit hati. Kenapa lah nggak aku yang disuruh? Kenapa nggak aku yang dipilih? Kenapa kalau aku yang nggak jadi ketua segala macam? Sakit hati dia. Akhirnya tak mau lagi datang ke masjid. Masjid merajuk dia sama masjid. Padahal masjid benda mati. Merajuk pula dia sama masjid. Nah, jangan kayak gitu. Maka dari itu niat kembali kita. Ya Allah, niat ini luar biasa. Kita mau puasa aja, suruh niat dulu, baik Pak. Sholat suruh niat dulu. Kalau tak ada niat, tak kuat kita. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa semua yang kita lakukan ini lillah, karena Allah SWT. Jadi hasilnya itu maksimal. Ya, kita menerima apapun lega. Karena kita ikhlas. Gak berat kita melaksanakan ibadah. Itu yang kedua, sumpah. Ingin diperdengarkan. Kemudian yang ketiga apa? Uzub. Apa itu uzub? Merasa paling benar sendiri. Merasa paling baik sendiri. Merasa paling hebat sendiri. Ini hati-hati. Sedikit kesombongan, kata Nabi, tidak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Sedikit saja. Karena sombong ini sifatnya setan. Akulah yang paling hebat di sini. Kalau nggak ada aku, nggak jadi musola ini. Nah, ini kan keramik aku yang nyumbang. Ambal merah nih. Kalau nggak aku, nggak mana bisa kalian pakai ambal ini. Hati-hati. Jangan sampai hilang amal kita. Tak ada itu semua. Kasihan, sayang. Untuk apalah pujian manusia buat kita capek? Untuk apa kita takbir? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi kenapa yang lain jadi besar? Seharusnya ketika kita takbir Allahu Akbar, yang lain itu kecil, jabatan kecil, pangkat kecil.
Apa yang kita sumbangkan itu kecil, manusia itu kecil, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah SWT. Nah, jadi dari itu ya, untuk menjaga iman kita ini hingga nanti kita sampai di akhir Ramadan, ayo kita perbaiki niat kita, yuk ya. Sering baca-baca doa itu. Kita ulangin, bisa sama-sama, Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tanamkan dalam hati, insyaallah mulai dari sekarang, Pak ya. Insyaallah lega kita kalau karena itu semua. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.